Bocil ini kuat banget guys, bisa nyetop mobil cuma pakai tangannya. Nah tapi dia selalu kelaparan, TV aja mau dimakan. Akhirnya dia dikasih makan 1 piring kan nih. Tapi bocil ini katanya masih nggak kenyang. Piring kedua habis juga masih belum kenyang dong. Si ibu yang heran mau ngambil lauk ke dapur kan. Lah pas balik ternyata nasi soada udah dihabisin. Pas ke supermarket juga bocil ini minta minuman tester. Malah dihabisin semua. Mbak-mbaknya aja bingung. Bocil ini makannya memang banyak, tapi ternyata dia kuat banget guys. Ada bocil cowok yang bandel lemparin dia bola, tapi nggak berasa sama sekali. Begitu dibales cuma lemparan santuy aja, tuh bocil cowok langsung nangis. Sampai suatu hari rumahnya diserang perampok nih. Ibunya nggak berdaya, tapi bocil ini malah nunjukin kekuatannya. Orang-orang yang jahat itu langsung dibikin tumbang. Tembok aja sampai hancur. Gak disangka bocil yang makannya banyak ini ternyata jadi kuat banget guys. Jadi superhero, keren ya. Ada sekelompok bocil yang dikasih tantangan nih guys. Harus sampai ke pintu biru di seberang, tapi nggak boleh nginjak lantai kotak hitam putih sama sekali. Bocil cewek ini langsung bilang nggak bisa lah, dia nyerah. Giliran bocil topi hijau ini, dia ngelemparin tali dan jalan di atasnya sampai tuh ke seberang, keren banget. Bocil kacamata ini sih cerdik, kan aturannya nggak boleh nginjak lantai tuh. Ya udah dia ngerangkak aja sampai juga tuh ke seberang. Berikutnya jagoan nih guys, dia ngelompat-lompat dan cuma nginjak lantai yang bagian kuning aja, jadi sampai juga tuh ke seberang. Nah ini bocil yang terakhir guys, anehnya dia langsung santuy aja jalan. Semua lantai hitam putihnya dia lewatin, tapi kok tetap berhasil. Bocil lainnya pada bingung dong. Dan ternyata bocil terakhir ini cerdik banget. Dari awal dia sadar aturannya kan nggak boleh nginjek lantai kotak hitam putih. Nah tapi setelah diamatin semua lantai hitam putih di situ ternyata bentuknya persegi panjang guys, bukan kotak. Makanya aman dilewatin, pinter banget ya. Ada bocil yang lemparin kertas minta tolong karena dia lagi diculik. Sayangnya nggak ada yang tahu. Bahkan hampir aja nih ketahuan sama penculiknya. Bocil ini pengen kabur guys. Dia ngeliat ada kesempatan, ada handphone di meja. Dia pura-pura minta izin ke toilet kan. Si penculik udah marah-marah karena kok aneh tuh bocil nggak keluar-keluar. Dan di situ dia sengaja ngerusakin klosetnya. Terus dia bilang aja tadi kakinya kejatuhan dan sekarang sakit. Di saat penculik itu lengah, si bocil diam-diam ngambil handphonenya. Dan setelahnya dia nelpon polisi minta bantuan. Sayangnya penculiknya sadar. Dia ketahuan. Di saat polisi datang telat, bocil itu udah dibawa pergi. Nah tapi bocil ini memang pinter dan beruntung kali ya. Di jalan dia ribut aja pengen minta ke toilet karena berisik dikasih tuh sama penculiknya. Ya tapi itu kesempatan ya. Pas ngeliat ada orang, si bocil langsung minta pertolongan dan dia akhirnya selamat. Siapapun yang berhasil menangin permainan kelereng ini nasibnya bakal berubah guys, karena hadiahnya miliaran. Masalahnya nggak ada satupun orang yang pernah menang. Jadi kelerengnya kan bakal masuk ke mesin nih. Cara menangnya tuh kelerengnya harus masuk lubang merah, tapi entah kenapa nggak pernah ada yang masuk. Nah cowok ini tuh selalu menang di berbagai permainan guys. Dia akhirnya sadar kalau ini tuh mesinnya pasti curang. Bener aja, ternyata mesinnya tuh dimiringin biar kelerengnya nggak ada yang bisa masuk ke lubang merah. Cowok tadi tapi sempat nyamar jadi tukang air dan entah gimana pokoknya gedung itu kemiringannya udah dibikin pas. Jadi harusnya kelerengnya udah bisa masuk. Tapi alatnya masih curang guys, ternyata ada tiupan angin. Pantes aja nggak pernah bisa masuk lubang merah. Nah tapi cowok ini punya ide gila nih ya. Dia pakai uang 100 juta, dia borong tuh kelerengnya sampai numpuk di mesin itu banyak banget. Sampai penuh, ya akhirnya masuk juga kan tuh ke lubang merah. Permainannya berhasil dimenangin dan dia dapat hadiah miliaran. Pria ini nikah sama nenek-nenek kaya supaya bisa hidup mewah guys. Setiap hari dia pakai cermin nih buat ngecek si nenek masih bernafas atau enggak. Dia nunggu warisan kan. Si nenek tuh kaya banget guys. Pria ini bisa hidup di rumah gede, punya banyak mobil mewah. Ada banyak pelayan juga yang bisa disuruh-suruh. Si nenek kelihatan masih sehat guys, tapi ya udah pikun. Pria ini aja dikadoin jam tangan mewah yang sama. Pria ini sosokan ngambek kan, minta dibeliin mobil mewah yang baru. Pas si nenek mau bayar, petugas yang jual mobilnya ternyata cowok yang masih muda kan nih. Lah beberapa hari setelahnya pria ini kaget karena si nenek ternyata udah pacaran sama cowok yang lebih muda itu dong. Bahkan pria itu diceraiin karena si nenek udah bosen katanya. Dia juga bahkan diusir dan gak dapet harta si nenek sama sekali. Waduh. Ada sebuah pesawat yang jatuh ke dasar laut, tapi penumpangnya tetap santuy nih, soalnya mereka masih pada selamat kan. Sampai mereka sadar, anak-anak, lansia mulai pada pingsan, karena di situ mereka kehabisan oksigen. Satu-satunya harapan harus ada orang yang keluar dan naik ke permukaan buat nyari bantuan. Akhirnya pilot pesawat itu ngeberaniin diri. Masalahnya tekanan air di dasar laut itu bener-bener besar kan. Udah gitu tangki oksigennya juga malah rusak. Si pilot harus tetap bertahan. Untung dia berhasil ngembangin sekoci, dan si pilot cuma bisa berenang sekuat tenaga sambil nahan nafas. Beruntung dia sampai ke permukaan. Si pilot langsung ngirim sinyal minta bantuan. Para petugas penyelamat gercep nih ya, ngirim pasukan bantuan. Mereka akhirnya bisa
mengangkat pesawat itu ke permukaan dan orang-orang di dalam jadi selamat. Tapi tiba-tiba tali pengangkutnya lepas dong, pesawatnya jatuh lagi, padahal masih ada orang di dalam. Si pilot dengan gercep langsung nolongin, sampai akhirnya semua penumpang bisa dievakuasi ke permukaan dan selamat. Gara-gara nomor rumahnya suka jatuh kebalik nih, dari 6 jadi 9, cewek ini jadi dapat paket nyasar guys, tapi isinya uang semua dong, banyak banget. Masalahnya gak lama langsung datang 2 preman yang nyariin paket itu. Dia mau pura-pura gak tahu, tapi si preman tetap nyariin uang itu kan. Rumahnya diacak-acak. Bahkan cewek ini hampir dihabisi. Tapi kebetulan ada pisau bekas buka paket tadi kan. Dia akhirnya bisa ngalahin preman-preman itu. Nah, tapi beberapa hari setelahnya polisi nyelidikin area itu dan mau minta keterangan cewek ini kan. Dia juga gak sadar di lemarinya ternyata ada preman lain yang lagi sembunyi dan siap mau nyerang. Ngedenger ada suara, si polisi curiga dan ngecek. Lah, polisi dan preman itu malah jadi saling tembak dong. Jadi di rumah cewek ini udah ada 4 orang yang meninggal gara-gara paket uang tadi. Ya, tapi dia akhirnya ngebuang 4 orang itu ke sungai dan ngelanjutin hidupnya dengan uang yang banyak itu. Ganti identitas, pindah ke luar negeri. Ibu-ibu ini lagi panik karena supermarket tempat dia belanja lagi diserang perampok. Anaknya nih belum tahu, langsung cepet-cepet dia suruh sembunyi di kolong tuh. Soalnya manajer supermarketnya aja udah disandra sama geng perampoknya. Sayangnya nih anaknya gerak dan ngejatohin buah kan. Si perampok jadi curiga, makanya supaya anaknya selamat, si ibu langsung cepet-cepet ngelemparin kaleng. Dan begitu si perampoknya mau ngecek, langsung ditabok aja tuh pakai botol sambal. Masalahnya perampoknya kan kuat, si ibu berusaha ngelawan dan ngambil tembakan si perampok. Demi ngelindungin diri, si perampok akhirnya ditembak guys, berhasil dikalahin. Nah, anaknya keluar kan nih, kirain udah aman. Padahal kan masih ada geng perampok yang lain. Untung tiba-tiba kedengeran bunyi sirene polisi yang udah ngepung tempat itu. Ibu dan anaknya ini akhirnya selamat. Di sekolah ini murid yang baik, pinter, bakal berubah jadi kelinci. Murid yang bandel tetap jadi manusia. Awalnya bu guru kelas ini tuh kesel karena muridnya pada bandel, ribut. Di kelas itu yang paling baik dan pinter cuma si ketua kelas nih. Tiba-tiba bocil itu berubah jadi kelinci. Anak kelas itu pada panik, sampai sekolah itu ngejelasin kalau murid yang hebat itu justru yang berubah jadi kelinci. Bakal dipuji dan diperlakuin spesial. Nah, satu persatu murid di kelas itu berusaha jadi baik, pinter, sampai akhirnya pada berubah jadi kelinci kan nih. Sampai tinggal satu bocil cowok ini doang yang belum. Setiap hari dia dicek nih udah berubah jadi kelinci apa belum. Gurunya sampai kesel karena cuma satu bocil ini doang yang gak berubah. Dia juga jadi dimarahin orang tuanya, sampai disuruh makan wortel, sampai kupingnya ditarik biar cepet berubah jadi kelinci. Daripada dimarahin mulu, bocil itu akhirnya pakai topeng kelinci ke sekolah. Dia pura-pura jadi anak baik yang udah berubah jadi kelinci kan. Si bu guru seneng tuh, dia gak dimarahin lagi. Ternyata untung aja itu semua cuma mimpi guys, sungguh random ya. Di zaman dulu, milih ratu tuh pakai cetakan gini guys. Cuma wanita body goals yang berhasil ngelatin cetakan yang bisa lolos di seleksi pemilihan ratu. Nah, ternyata ada 3 wanita cantik yang lolos kan nih. Raja tapi harus milih cuma 1 buat jadi ratunya. Akhirnya raja nyiapin 3 gelas minuman. Katanya dari 3 minuman itu ada 2 yang beracun, satunya aman. Yang milih dengan benar yang nantinya jadi ratu. 1 orang wanita nggak berani dong, dia mundur dari seleksi. Nah, tinggal 2 wanita kan nih. Yang 1 langsung berani milih dan minum. Ternyata minumannya nggak beracun guys, aman. Wanita yang satunya jadi putus asa kan, dia nggak berani minum gelas yang lain, katanya ada racunnya kan. Wanita tadi dengan berani minum gelas-gelas yang lain, ternyata tetap nggak terjadi apa-apa. Jadi dia tuh percaya seorang raja nggak mungkin naruh racun di minuman. Akhirnya wanita ini terpilih jadi ratu karena kecantikan dan kebijaksanaannya. Cewek kacamata ini kasihan banget guys, ada yang naruh lem di bangkunya. Nah, langsung dibawakan sama gurunya ke UKS, tapi di kelasnya tuh nggak ada yang mau ngaku siapa pelakunya. Karena sebenarnya yang naruh lem tuh gurunya sendiri, karena dia naksir sama muridnya itu. Tapi besoknya di bangku cewek kacamata itu malah ada lem lagi. Padahal kali ini bukan si pak guru yang naro. Makanya dia masang kamera kan nih, penasaran. Kok beneran jadi ada yang gangguin cewek itu selain dia? Masalahnya lagi, murid cewek itu diganggu lagi, disiram air. Dan gawatnya kamera yang si pak guru pasang malah ketahuan sama murid lain. Nah, tapi murid yang nemuin bukti kamera itu malah diserang dong sama seseorang dari belakang. Plot twist banget guys, sebenarnya yang nyerang tuh si cewek kacamata sendiri buat ngilangin barang bukti. Karena sebenarnya dia sendiri tuh yang naruh lem di bangkunya, nyiram dirinya pakai air. Soalnya ternyata dia juga naksir dan mau caper sama gurunya itu.
Bocil yang suka pakai jaket merah, hati-hati nih guys. Jadi ada penculik yang entah kenapa suka banget nyulikin anak-anak yang pakai jaket merah. Bocil tadi dibawa ke ruang bawah tanah rumahnya, terus jaketnya diambil. Dan kelihatan ya, di situ ada banyak jaket merah lainnya, punya korban-korban sebelumnya. Orang tua bocil itu sadar anaknya hilang. Mereka lapor ke polisi dan mulai dicari kan nih. Akhirnya tas bocil itu ketemu di sekitar hutan. Dan diselidikin ketemu nih ada sebuah rumah di tengah hutan, gak jauh dari situ. Si penculik kayak ngerasain ada yang mendekat. Jadi dia ngancam bocil itu jangan bersuara. Dan pas polisi datang, si penculik pura-pura nggak tahu kan, dan polisi juga nggak nemuin tanda apa-apa. Mereka tapi tetap yakin ada yang salah dan mau ngecek sekali lagi. Si penculik ngelawan. Mereka saling serang sampai si penculik itu kalah. Tapi ternyata dia bukan manusia. Bocil itu akhirnya berhasil ditemuin kan nih. Ternyata penculiknya tuh manusia serigala. Yang sama guys, kayak di dongeng manusia serigala dan si kerudung merah. Untung bocil itu selamat. Di antara patung-patung ini ternyata ada satu orang yang lagi nyamar guys, karena dia mau nyuri berlian termahal yang harganya 20 triliun. Berliannya selalu dijaga banyak petugas. Pria ini tapi ternyata udah nyiapin remote control yang gerakannya bisa dia atur nih dan gak kelihatan karena jalannya di bagian lantai yang hitam kan. Remote controlnya ngedeket ke arah berlian. Hampir aja diinjak sama penjaga. Nah tapi berhasil dilewatin guys, sampai akhirnya alat itu ngedeket terus naik. Dan pencuri cerdik ini bisa ngarahin alatnya buat ngambil berlian itu. Sementara dia juga masang proyektor yang bisa nampilin seolah berliannya tuh masih ada, padahal udah diambil. Setelahnya si pencuri kabur kan nih, nyamar jadi petugas bersih-bersih. Dicurigain kan, dengan liciknya dia neken tombol yang ternyata bisa ngeluarin cairan penghancur gitu guys. Dia kabur dong lewat lubang selokan. Polisi berusaha ngejar tapi telat. Pencuri itu berhasil kabur. Ngeri banget nih guys, cewek ini ngoleksi kuku manusia. Jadi dia tuh selalu ngelakuin taruhan permainan kartu. Nah harus nyari kartu yang sama guys. Misalnya as nih, tapi harus sama juga bentuknya. Misalnya sama-sama as hati. Cewek tadi nyiapin kartunya kan, dikocok, disebar. Dan lawannya cewek rambut panjang ini nih. Masalahnya susah banget dong nyari pasangan kartu yang sama dari sekian banyak kartu. Tapi si cewek rambut pendek kok kayak beruntung banget, berhasil ngebalikin kartu yang sama terus. Sampai akhirnya dia menang dong guys. Si cewek rambut panjang yang kalah ngajak tanding sekali lagi. Kali ini kalau mau main lagi, misalnya kalah, si rambut panjang harus ngasih satu kukunya. Dan sebenarnya ya guys, cewek ini tuh curang. Dia udah nandain kartunya secara khusus. Makanya dia selalu bisa nemuin pasangan kartu yang sama dan selalu menang. Dia udah yakin bakal menang lagi. Tapi ternyata di pertandingan kali itu, si rambut panjang udah tahu triknya. Dia bisa langsung ngebalikin kartu berpasangan dan langsung menang telak. Trik curangnya kebongkar. Waduh, panik gak tuh? Raja dan Ratu baru punya anak, tapi putrinya itu kayak kena kutukan, badannya bau ikan. Raja udah manggil para ahli, tapi nggak ada yang bisa nyembuhin bau badan sang putri. Si putri tumbuh jadi gadis yang cantik, tapi tetap aja badannya bau. Dia sampai harus tinggal terpisah di tengah danau, karena nggak ada yang sanggup nyium bau badannya. Nah, Raja dan Ratu tuh mau nyari jodoh kan untuk sang putri. Dikumpulinlah para pangeran. Si putri sampai dibungkus pakaian tebel nih, biar baunya nggak kecium. Dia bersin dan bau badannya langsung nyebar. Semua calon jodohnya pada nggak kuat guys, langsung lari. Karena sedih, si putri kabur. Dia bahkan sampai pura-pura jualan ikan biar orang pada nggak sadar kalau badannya yang bau. Di perjalanan dia malah ketemu sama pria yang aneh banget, bisa tahan sama bau badannya. Padahal hidungnya normal. Bahkan pria ini malah nemuin fakta kalau si putri tuh punya air mata yang harum. Mereka juga saling jatuh cinta, dan pria ini baru tahu kalau gadis yang dia cintai ternyata seorang putri. Dan setelah nemuin cinta sejatinya, ajaib, kutukan bau si putri akhirnya hilang. Pas lagi ngantri di ATM, pria ini sadar nih, kok wanita di depannya kayak gemeteran, aneh. Dan pas dia amatin, gak jauh dari situ ada mobil kan. Pria ini langsung sadar, wanita ini tuh lagi disuruh ngambil semua uangnya di ATM. Mobilnya yang di samping tuh lagi dibajak sama penjahat guys. Anaknya juga ditahan di dalam mobil. Pria ini berani banget nih ya, disamperin tuh. Bener aja ada penjahat yang megang tembakan. Nah tapi ternyata pria tadi jagoan guys. Kacanya dipecahin dan penjahat itu langsung dikalahin. Di bangku belakang ternyata ada anaknya wanita tadi. Mereka akhirnya selamat karena pria jagoan ini. Sebagian manusia lagi dikendaliin sama robot guys, makanya mereka kayak kehipnotis dan jadi diem kayak patung gini. Nah, di antara orang-orang itu sebenarnya ada juga nih yang masih sadar dan bisa gerak. Kayak bocil ini nih, tapi dia diingetin harus ikutan pura-pura diem. Karena ada robot putih yang bakal ngecek, dan siapapun yang bergerak bakal dihabisi. Si robot mulai keliling dan ngecekin setiap orang yang ada di situ. Mereka yang masih sadar bahkan sampai nahan gak kedip kan, bener-bener kayak patung. Bocil tadi aman, terus wanita ini juga aman. Sampai tiba-tiba sial banget nih ya, ada seorang pria yang lagi pura-pura juga, tapi wajahnya dihinggapin serangga. Dan serangga itu ngerayap ke matanya guys. Dia refleks ngedip kan, dan ya robot itu jadi sadar kalau pria ini belum terkendali. Dia ditangkap dan bakal dihabisi. Ada pertunjukan sulap yang pakai pedang, tapi orangnya mati beneran. Jadi ada pesulap yang lagi tampil, hebat banget nih, munculnya aja dari koper.
Udah gitu dia juga manggil satu penonton bocil, disuruh ngelempar bonekanya ke kandang. Setelah dibacain mantra, bonekanya jadi harimau beneran. Semua penonton tepuk tangan, dan setelahnya si pesulap mau nunjukin trik sulap lainnya pakai pedang kan. Para penonton tunjuk tangan pengen maju ke depan. Nah, si pesulap milih seorang pria nih. Pria itu disuruh tiduran di peti, terus pesulap itu nusukin pedangnya kan. Pedang pertama aman, pria itu nggak kenapa-napa. Pedang kedua, ketiga juga aman. Semua penonton heran, kok bisa ya pria itu nggak ketusuk. Nah, tapi pas pedang terakhir si pesulap ngebuka topengnya. Dia ternyata punya dendam sama pria ini dan emang sengaja dipilih. Dan kali ini pedangnya nusuk beneran guys. Si pesulap berhasil ngebalesin dendamnya. Semua penonton kaget dan pesulap itu menghilang. Pria ini curang guys, mau ngambil snack dari mesin otomatis. Dia korek-korek bisa dong keambil. Abis itu dia kan mau beli minuman. Nah kali ini mesinnya error guys, nggak keluar. Cowok ini kesel dong, mesinnya digebuk-gebuk tetap aja nggak keluar. Akhirnya dia masukin tangannya tuh ya, mau ngorek-ngorek lagi. Kali ini tangannya malah nyangkut dong, nggak bisa keluar. Dia panggil-panggil bantuan, udah 2 jam gak ada orang. Soalnya itu udah mulai malam kan. Sebenarnya ada nih petugas bersih-bersih yang lewat, tapi dia pakai headphone, gak sadar ada pria ini yang kecebak. Sampai jam 12 malam udah gak ada orang yang lewat lagi guys. Pria ini akhirnya nekat aja nih narik-narik tangannya walau sampai terluka. Dan akhirnya lepas juga. Tapi gak lama mesinnya keguling dong. Dia ketimpa. Ini sih azab ya. Perhatiin deh guys, ibu ini punya anak laki-laki tapi transparan. Perhatiin ya, makanannya tuh dimakan tapi anaknya gak kelihatan. Suatu hari anak cowok transparan itu ngeliat tetangganya kan nih, cewek. Anehnya anak cewek itu bisa ngerasain kehadiran dia, padahal kan dia transparan. Ternyata anak cewek itu buta guys. Jadi dia nggak tahu kalau ternyata temen cowoknya ini transparan. Setiap hari mereka main bareng sampai dewasa. Mereka jadi deket, saling jatuh cinta. Suatu hari si cewek bilang dia mau operasi mata, dia bakal bisa ngeliat. Si cowok khawatir dong, dia kan transparan. Cewek ini pasti kaget. Pas cewek itu udah bisa ngeliat, dia nutupin dirinya pakai kain. Wujudnya nggak kelihatan kan. Cewek ini beneran kaget lah, langsung pingsan. Si cowok ngerasa bersalah dan mau ngejauh aja. Nah tapi cewek ini sadar kalau cintanya tuh nggak mandang fisik. Dia tetap mau sama cowok transparan itu. Mereka akhirnya nikah, punya anak. Untung anaknya nggak transparan juga. Pria ini lagi pura-pura mati guys, karena ada kakek jahat yang terus-terusan nyerang dia. Padahal kita bisa lihat nih ya, pupil matanya tuh masih gerak. Karena ya sebenarnya dia memang masih hidup. Di saat kakek itu yakin kalau targetnya udah mati, pria itu langsung bangkit dan kabur guys. Sialnya ketahuan, si kakek mulai nembak-nembakin lagi. Nah tapi karena jaraknya jauh, tembakannya meleset kan. Dan pria ini juga pinter, dia sembunyi gitu di dalam gua. Pas hari udah gelap, dia ngecek keluar kan. Ternyata si kakek jahat tuh udah nungguin di luar, siap nyerang. Bahkan ya, kakek itu berkali-kali ngelemparin peledak. Pria ini cuma bisa bertahan di balik batu. Udah kayak nggak ada harapan, karena si kakek terus-terusan nyerang. Tapi tiba-tiba nih tembakannya macet dong. Pria ini langsung ngambil kesempatan, nyerang si kakek cuma pakai ketapel doang guys. Dan si kakek berhasil dikalahin dong, keren banget ya. Ini real bocil kematian guys. Bocil ini niup gelembung. Kena mata seorang wanita yang lagi penampilan sirkus. Wanita itu langsung hilang keseimbangan dan jatuh. Pacar wanita itu sedih, kaget banget. Tapi lebih kaget pas ngeliat monyet sirkus ngejatuhin tabung oksigen. Dan tekanan tabungnya bikin pria itu meluncur sampai nabrak kandang macan. Sialnya langsung dimakan. Macannya juga masih lapar nih ya, ngarah ke penonton dong, pada dibukbang. Malah ada yang mencet tombol api. Seketika lokasi sirkus itu jadi terbakar. Sebagian orang masih bisa kabur keluar dan selamat. Arena sirkus itu tapi bener-bener udah runtuh dan banyak banget yang jadi korban. Parah banget nih ya, ada cowok yang ngintip dari lubang, ngintipin cewek-cewek ganti baju. Ketahuan kan nih, setelahnya lubang itu ditutup kan, biar cowok itu nggak bisa ngintip lagi. Si cowok masih aja nggak tahan, pengen ngintip. Akhirnya dia nekat nih ya, sembunyi di kotak sampah, dia lubangin. Dan cewek-cewek itu nggak sadar ada cowok yang ngintip. Sampai tiba-tiba handphone cowok itu bunyi dong. Nah, cewek-cewek ini pada panik kan, karena sumber suaranya dari kotak sampah langsung mau dibuka kan nih. Dari dalam cowok itu berusaha nahan-nahan supaya kotaknya nggak kebuka. Sampai akhirnya kebuka juga guys. Si cowok tapi udah sembunyi di dalam tumpukan banget kan nih. Dia kira nggak ketahuan. Padahal cewek-cewek ini tuh tahu. Jadi kotaknya digembok tuh ya, biar si cowok nggak bisa keluar. Abis itu ditinggal. Cowok ini panik banget. Karena pada akhirnya tempat sampah itu diangkut ke tempat pembuangan. Dan cocok sama perbuatannya, cowok sampah itu akhirnya dibuang. Siapapun yang berhasil nemuin 3 cincin emas yang disembunyiin di ruangan penuh barang ini dalam waktu 3 menit,
bakal dapet hadiah 150 miliar guys. Banyak banget peserta yang tertarik buat daftar kan. Anehnya gak ada satupun orang yang berhasil nemuin cincin emas yang dicari. Sampai yang nyelenggarain lombanya nih dituduh nipu ya. Nah, ada satu cowok pinter yang akhirnya nanya-nanya nih ke peserta yang udah gagal. Mereka yakin banget di ruangan itu gak ada cincin emas. Udah dicari-cari tuh gak ada. Sampai akhirnya tiba juga giliran cowok pinter ini. Penyelenggara lombanya ngejelasin, bener kok ada 3 cincin emas yang disembunyiin di ruangan itu. Cowok ini tapi masih curiga kan, kok gak ada satupun peserta yang berhasil nemuin. Sampai pas si penyelenggara mau nutup pintu, cowok ini baru sadar cincinnya tuh disembunyiin di handle pintu guys. Ya pantas aja kalau pintu ruangannya ditutup gak akan ketemu. Ya akhirnya dia berhasil deh menangin 150 miliar. Sesimpel itu tapi gak nyangka juga ya guys. Ada seorang nelayan yang nemu sebuah cermin gitu pas lagi mancing. Dia bawa pulang dan dikasih lihat ke istrinya kan. Si istri bilang coba aja nemunya ikan besar, buat apa cermin? Besokannya si nelayan dapet ikan yang gede banget. Dan suami istri yang baik ini ngebagiin ikan itu untuk warga desa kan. Abis itu sambil natap cermin, si istri bilang lagi, coba aja suaminya nemu harta karun. Terkabul dong, mereka nemu sebuah guci yang isinya penuh emas. Emasnya mereka jual dan dibeliin beras, lagi-lagi dibagiin ke warga desa. Nah tapi ada satu orang yang penasaran kan, kok pasangan suami istri itu mendadak kaya. Dan terungkap nih, kayaknya cermin itu ajaib deh, bisa ngabulin permintaan apapun. Pria yang kepo ini nguping kan, setelahnya cermin itu dia curi dan dibawa kabur. Nah tapi perahunya kesambar petir guys, pria jahat itu tenggelam. Besokannya cermin itu ditemuin lagi dong sama si nelayan, tapi malah dia lempar lagi ke laut karena dia rasa hidupnya udah cukup bahagia tanpa harus dapat keberuntungan dari cermin ajaib. Ada bocil yang nyelamatin burung merah yang terluka nih. Burung itu dia rawat, dikasih makan, diobatin. Sampai akhirnya burung merah itu sembuh guys. Nah tapi ternyata bocil cewek ini tuh suka dijahatin sama ibu tirinya. Seketika burung itu nunjukin wujud aslinya guys. Dia ternyata dewa yang menjelma jadi burung phoenix, yang selalu melindungi bocil yang udah nyelamatin dia ini. Bahkan sampai tumbuh jadi gadis dewasa. Dewa phoenix itu juga akhirnya ngungkapin rahasianya. Nah tapi ketahuan juga kan sama masyarakat. Dan mereka percaya kalau darah phoenix itu bisa bikin siapapun hidup abadi. Mereka sampai perang dan rebutan mau ngalahin Dewa Phoenix. Lagi-lagi diselamatin dong sama gadis itu. Sayangnya dia kehilangan nyawanya. Dewa Phoenix benar-benar marah, kekuatannya bertambah dan bisa ngalahin semua orang jahat di situ. Dan dia juga ngumpulin semua kekuatannya buat ngehidupin lagi gadis ini. Walau itu artinya dia jadi harus ngorbanin nyawanya sendiri. Perhatiin nih guys, pas batu ini dipegang, ada gerbang misterius yang kebuka. Ibu-ibu ini nekat masuk kan, ternyata di dalam situ penuh sama harta karun. Si ibu langsung ngambil banyak banget. Padahal tadinya dia tuh cuma pembantu di rumah pasangan suami istri ini. Setelah nemuin harta karun, dia langsung pulang dan ngasih tahu anaknya kan. Nasib mereka langsung berubah guys, langsung jadi orang kaya. Si ibu belum puas dong. Dia yakin di tempat waktu itu kan masih ada harta yang tertinggal. Jadi dia dan anaknya balik lagi ke sana dan serakah mau ngambil semua harta di situ. Ketahuan sama pasangan suami istri ini, majikannya dulu, yang ternyata sebenarnya mereka tuh dewa kekayaan. Semua harta itu milik mereka. Awalnya pas ibu ngambil harta mereka pertama kali mau dibiarin aja. Mereka nggak nyangka ibu itu ternyata serakah dan mau nyuri lagi. Ibu dan anaknya ini mohon ampun, tapi ya mereka harus dapat hukuman kan. Akhirnya ingatan mereka tentang harta itu dihapus dan dikembaliin ke kehidupannya yang sulit lagi. Bocil ini kaget karena dia ngeliat pemakamannya sendiri. Ternyata dia udah meninggal. Dia bener-bener nggak percaya kan, kok dia bisa meninggal. Dan kebetulan di situ ada kakeknya yang indigo. Cuma si kakek yang bisa ngeliat arwah bocil ini. Kakeknya cuma bisa pelan-pelan ngejelasin supaya cucunya ini nerima kenyataan kalau ya dia udah beneran meninggal. Bener aja pas dia mau nyentuh kakeknya juga memang nggak bisa nembus. Kasian banget nih ya. Jadi sebelumnya bocil ini tuh baru pulang sekolah dan lagi nunggu dijemput ayahnya. Si ayah ternyata malah lagi asik-asik selingkuh. Dan anaknya yang bosen nunggu nih mau jajan kan. Sedihnya dia malah ngalamin kecelakaan. Lebih sedihnya lagi anak itu nggak selamat. Si ayah nyesel tapi semua udah terlambat. Ngelihat anaknya yang meninggal, hati si ibu bener-bener hancur. Makanya bocil ini akhirnya minta izin buat ngerasukin tubuh kakeknya sebentar dan ngucapin salam perpisahan terakhir untuk ibunya. Ada pasangan kekasih yang tersesat di tengah laut guys. Sampai mereka nemu sebuah pulau dan akhirnya nepi kan. Mereka coba keliling pulau itu tapi gak ada orang juga. Pas balik perahu mereka udah hilang kesapu ombak. Mau gak mau mereka harus bertahan kan di pulau itu. Mulai bikin tempat tinggal, siapin tanda SOS, siapa tahu ada pesawat lewat yang bisa dimintain bantuan. Dan setelah beberapa hari bener guys ada pesawat lewat. Tapi alat buat ngasih tandanya malah hilang, diambil monyet ternyata. Mereka jadi harus tinggal di pulau itu lebih lama, makan tanaman, nangkep ikan. Beruntung setelah 3 bulan ada lagi pesawat yang lewat dan mereka berhasil minta bantuan. Akhirnya 2 orang ini selamat.
Cewek ini mau diet, jadi dia minum jus sayuran doang kan. Anehnya dia langsung ngerasa kok perutnya ngecil, pipinya ngecil. Bener aja, beratnya langsung turun banget guys, padahal minum jus sayur doang. Nah tapi setelahnya dia malah jadi lapar banget. Dia sampai makan apapun yang ada di rumahnya, tapi nggak kenyang-kenyang, malah makin lapar. Bahkan karena stok makanannya habis, dia mau beli kan nih. Di jalan dia nggak sengaja nabrak seekor rusa. Cewek yang kelaparan ini tapi ternyata udah berubah jadi monster lapar. Dan ngeri banget, rusa di jalan itu langsung dia makan. Cewek itu kenyang untuk sementara, dan dia setelah jadi kurus jadi lebih cantik kan nih. Di kampusnya dia jadi suka godain cowok-cowok yang tapi ternyata buat dimakan guys. Jadi sayur yang dia jus waktu itu kebetulan ternyata memang ada kandungan sesuatu yang misterius yang akhirnya malah ngubah cewek itu jadi monster pemakan manusia. Model cantik ini kasihan banget nih guys. Jadi abis foto-foto dia kan minum air, langsung gak sadarkan diri. Dan ternyata di dunia ini ada manusia monster yang nyari korban buat diserap dan diambil kecantikannya, wajah awet mudanya, dikumpulin dalam bentuk cairan putih gitu guys. Nah cewek model tadi nih pas sadar dia bingung, kok di wajahnya kayak muncul keriput. Bahkan ngerinya dia langsung menua dengan sangat cepat. Gak lama kebetulan temennya dateng dan kaget banget nemuin cewek itu udah jadi nenek-nenek. Sementara guys cairan yang dikumpulin tadi ternyata dijual. Dan setelahnya cairan itu ternyata dipakai sama sebuah klinik kecantikan. Siapapun yang berani bayar mahal bisa ngedapetin perawatan kecantikan khusus. Begitu diolesin, wajah bakal langsung jadi cantik dan awet muda. Bisa jadi cantik secara instan, tapi jahat banget ya. Kalian mau gak? Pria ini nemu pohon ajaib guys, aneh banget nih. Pohonnya kayak ada bulunya gitu. Udah gitu dia nyoba ngeluarin getah pohon itu kan. Nah pas netes ke tanah, ajaib dong, langsung numbuh tanaman yang subur. Pria ini langsung kaget, dia yakin kalau getah pohon itu ajaib. Dia olesin ke tubuhnya yang terluka kan. Dan bener aja, dalam beberapa detik lukanya langsung sembuh. Pria ini langsung semangat dong, dan gak tahu ya dia dapat ide dari mana. Tapi dia yakin kalau minum getah pohon ini dia bakal hidup abadi. Tapi setelahnya kok dia ngerasa sakit di bagian perut yang dia olesin tadi. Dan tiba-tiba aja keluar tanaman yang persis kayak tadi dong. Dia cabut nggak bisa, tumbuh terus. Bahkan ya keluar juga dari mulutnya, dari seluruh tubuh pria itu. Sampai akhirnya dia udah nggak kelihatan lagi karena pria itu udah berubah jadi tanaman. Ini bocil bukan sembarang bocil guys, ini bocil alien. Jadi awalnya ada kayak meteor yang jatuh ke bumi. Udah gitu ada nih bocil kepo yang pengen ngecek meteor jatuh itu kan. Dia pakai mainan pesawat yang dipasang kamera buat ngecek. Lagi ribet bapaknya malah ngechat, ngirim gambar mie. Bocil ini jadi nggak fokus kan, mainan pesawatnya jatuh. Pas mau diambil malah kecebur. Sampai tiba-tiba dia ditolongin guys sama bocil alien tadi. Si alien juga ngasih penglihatan gimana dia sampai nyasar ke bumi kan. Dan akhirnya gantian. Sekarang bocil cowok ini yang nolongin supaya si alien bisa pulang. Supaya punya kekuatan, si alien ternyata butuh banyak makan guys. Kalau udah ngeluarin cahaya ungu artinya kekuatannya penuh. Tiba-tiba ada ilmuwan jahat yang tahu dan ngincer mau nyulik si bocil alien. Untung dia bisa lolos dan akhirnya ini udah waktunya dia pulang. Persahabatan beda alam sulit ya guys. Bocil alien itu akhirnya pergi. Cowok ini jatuh ke lubang es yang bener-bener dingin. Seketika badannya membeku dan tenggelam. Tapi nggak lama setelahnya dia berhasil keluar dari bongkahan es itu dong. Nah tapi badannya jadi beku keunguan guys. Dia langsung berusaha ngangetin diri dan berhasil nih, wajahnya memerah lagi. Tapi apinya jadi beku dong. Efeknya ternyata cuma sementara guys. Dia membeku lagi. Setiap mau bikin api pakai korek, koreknya malah beku. Setelahnya dia jadi mulai nyari manusia lain buat diserap panas tubuhnya. Tapi korbannya itu bakal mati membeku. Dia selalu butuh korban baru dan cewek ini diincer nih. Si cewek kabur ke kolam. Airnya bisa dibekuin dong sama cowok ini. Kaki cewek ini jadi nyangkut. Untung ada yang nolongin, selamat. Tapi sekarang cowok ini yang jadi diincer dan dikejar sampai ke hutan. Nah tapi untung dia bisa ngelawan dan ngejatohin cowok es itu ke danau. Seketika air danaunya berubah jadi es kan, dan cowok itu ikut membeku. Ngeri banget sini guys. Jadi bocil-bocil ini lagi nungguin kereta lewat kan. Mereka tuh lagi mau syuting film pendek gitu. Nah udah ada yang nyetel kamera, ada yang ngarahin syutingnya. Dan pas keretanya lewat, film yang mereka rekam jadi keren banget kan nih. Sampai satu orang dari mereka ngeliat di depan ada mobil yang lewat dan malah berhenti di tengah rel. Padahal kan keretanya lagi melaju kencang. Ngeri banget guys. Begitu keretanya nabrak mobil itu, gerbong-gerbongnya langsung terpental. Bocil-bocil ini takut kena lemparan kan. Mereka berusaha nyelamatin diri. Parah banget sih, stasiun tempat mereka berdiri tadi aja udah hancur. Gerbong keretanya bener-bener mental ke segala arah dan bocil-bocil itu cuma bisa lari. Malah ternyata gerbong kereta itu isinya penuh sama bahan peledak guys. Bocil yang ada di situ langsung menghindar dan untungnya dia selamat. Pas dia manggilin teman-temannya juga muncul nih satu persatu. Beruntung mereka semua selamat dari tabrakan kereta maut itu. Kakek ini nemu emas yang gede banget guys. Dia sampai lemes. Kalau emasnya dijual nasibnya bakal berubah. Masalahnya pasti kakek ngebawa emas itu
dia malah ketemu sama sekelompok tentara jahat. Emasnya mau diambil dong. Si kakek tapi nggak diem aja guys, dia ternyata jago dan ngelawan balik. Tentaranya dibikin tewas. Gak lama komandan tentaranya tahu bawahannya pada tewas dan ketahuan nih semuanya karena emas. Si kakek jadi dikejar dong, tapi diserang kayak gimana juga si kakek jago guys, tetap bisa kabur. Sialnya si kakek masuk ke ladang ranjau, kudanya kena, tapi ajaib kakek ini masih selamat. Karena berusaha ngumpulin emasnya yang kececer, si kakek udah disusul guys. Di situasi terpojok, si kakek ternyata berhasil ngelemparin batu ke ranjau dan bikin ledakan. Asapnya dia manfaatin buat kabur guys, si kakek berhasil lolos. Cowok ini lagi motoin pacarnya kan. Awalnya mereka ketawa-ketawa, sampai pas ngelihat hasil fotonya, cowok ini panik banget. Ceweknya bingung kan, kenapa sih orang fotonya bagus kok? Sampai cowok itu akhirnya nunjukin, nih sadar gak sih, di foto itu kelihatan di belakang ada hiu. Bener aja guys, entah dari mana asalnya, tapi di danau itu ada hiunya. Pasangan ini langsung ngedayung perahunya, mau cepet-cepet pergi dari situ kan. Si cewek malah teriak-teriak heboh, sampai bikin pacarnya gak fokus dan dayung mereka jadi jatuh ke air. Cowok ini harus ngambil dayungnya kan. Lah baru juga mau ngambil, dia langsung dicaplok sama hiu itu. Perahunya juga jadi keguling dan si cewek juga jadi ikut jatuh ke air. Dia udah berenang secepat mungkin, tapi nasibnya juga sama guys, dia gak selamat.